Sudah punya SOP, tetapi tim tidak menjalankannya secara konsisten. Lalu gimana caranya supaya SOP ini tidak hanya menjadi sekedar sebuah dokumen? Tonton sampai habis supaya kamu bisa jalanin SOP dengan konsisten. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Sekali ini gue nggak sendirian, gue ada Kak Widi. Halo semuanya. Ya, dia udah mulai muncul ya di beberapa konten gue, lagi panjat sosial, teman-teman. Semoga bosen ya. Padahal gue juga bukan siapa-siapa gitu ya, lu salah manjat sih sebenarnya. Kalau manjat sosial tuh sama Raditya Dika gitu, kayak gue dulu nih di video gue yang ini nih, gue lagi panjat sosial juga nih sama Raditya Dika nih ya. Oke, nah back to topic ya. Jadi topik kita hari ini adalah buat kalian-kalian yang sudah punya SOP di perusahaan, tapi tidak konsisten dijalankan oleh karyawan. Nah, kita akan bedah kupas tuntas gimana caranya, tips dan triknya. Tapi kita juga bukan berarti tahu semuanya ya. Jadi kalau teman-teman ada ide gimana cara menerapkan agar SOP ini jalan secara konsisten, langsung aja tulis di komen. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar video-video barunya bisa teman-teman tahu kapan datangnya. Oke? Yuk kita langsung aja bahas. Kak Widi. Oke, iya Kak Sam. Udah ada SOP tapi nggak dijalanin. Sebenarnya apa nih yang bisa kita lakukan supaya ini bisa tetap konsisten? Nah, mungkin kita coba tarik mundur lagi ya Kak Sam. Yang perlu kita pertanyakan adalah dari proses pembuatannya. Oke. Biasanya sering ada kita buat SOP itu lagi-lagi ya dibuat cuma satu orang, tidak melibatkan diskusi departemen yang terlibat. Oke. Jadi seringnya adalah sehingga ownership-nya nggak ada tuh. Oke, ownership itu berarti rasa memiliki ya. Iya, karena lah saya nggak ngejalanin terus ngapain nyuruh gua buat ngerjakan kan? Iya. Yang aneh. Nah, saya nggak dilibatkan nih waktu buat, saya nggak ditanyain baiknya gimana. Ini sering sih gue denger juga kayak, loh emang siapa yang bikin SOP-nya? Saya nggak tahu. Kalau prosesnya seperti ini, bahkan nggak nanya ke saya, gitu kan. Jadi kan kesannya kayak salah-salahan nih. Apalagi kalau ada bagian-bagian yang dia nggak setuju ya. Yes, yang technicality, detail di lapangan yang cuma orang lapangan yang tahu. Iya. Dia ngerasa kayak, bener-bener, ini biasanya begitu. Orang pusat nih yang bikin, gitu kan. Orang back office, dia bahkan nggak nanya ke orang lapangan. Nggak relate nih kayak. Nah, itu gimana mau konsisten? Penerimaannya aja nggak ada, gitu. Oke. Yang pertama tadi, teman-teman harus melibatkan ya pihak-pihak yang terlibat. Terus kedua, kalau sudah dilibatkan, teman-teman jangan lupa untuk sosialisasi. Nah, ini sosialisasi di sini bukan berarti ada SOP kayak dikirimkan baca sendiri ya. Itu kirim email. Iya, biasanya sering banget kayak kirim email atau di print kayak udah silakan baca sendiri, ini udah jelas gitu. Caranya nggak gitu, cara mainnya. Karena kan SOP ini kan kita mau make sure bahwa teman-teman di lapangan juga menjalankan ataupun di office sesuai dengan prosedur yang ada. Nah, cara sosialisasinya pun banyak. Yang pertama yang pasti kita harus libatkan leadernya. Banyak kalau dari office kita buat SOP nih, kita sudah libatkan pembuatannya. Nah, kita minta dari leadernya, pertama dari manajernya. Kamu coba ngasih tahu ke supervisornya. Dari supervisor bakal ngasih tahu ke teman-teman di bawahnya dia. Jadi semuanya terstruktur. Nah, sosialisasi di sini bukan cuman suruh ngebaca dokumen, tapi dipraktekkan langsung bahkan di lapangan kayak caranya seperti apa yang benar. Oh, maksudnya jadi waktu sosialisasi kita kayak simulasi gitu? Iya, bener. Karena pasti bakal timbul banyak pertanyaan sih kayak dari teman-teman yang mau menjalankan kayak kenapa harus dijalankan terus, bagaimana caranya lebih clear ketika kita sebagai leader juga ngasih tahu cara yang langkah yang benar menjalankannya seperti apa. Jadi mereka punya ngerasa bahwa ternyata leader gua juga care ya terhadap SOP-nya ya, nggak cuma sekedar lempar doang. Iya, tapi memang nggak semua SOP bisa diuji coba ya sayangnya ya. Bener. Gitu ya. Tapi paling yang paling umum juga yang gua pernah ingat di perusahaan tempat gua bekerja sebelumnya, dia tuh bikin kayak video ngejelasin SOP-nya supaya nggak bosan. Yes, itu salah satu caranya juga Pak Sen. Apalagi kalau misalkan teman-teman karyawannya udah 100 orang, 50 orang gitu ya. Mungkin untuk ngadain kayak event webinar aja, jelasin SOP, mungkin nyatuin orangnya juga susah kan? Bener. Makanya sosialisasinya ini bisa dalam bentuk video, ada orang yang ngejelasin, apalagi sekarang ada zamannya pakai AI. Jadi mungkin bisa minta skripnya dari AI, dari
apapun yang teman-teman pakai ya, abis itu tinggal dibacain aja gitu kan, dan dicek lagi bener apa enggak. Ada lagi nih yang menarik nih Wid, yang gue pernah tahu ya, setelah video itu ada yang ngasih pre-test dan post-test. Ya. Terkait pemahamannya ya, paham apa enggak dengan Iya, yang baru kan? terkait pemahamannya. Supaya ketahuan sebelumnya itu mereka pahamnya seperti apa, setelahnya bener nggak udah paham. Karena sebelum kita ngomongin dilaksanakan, kita harus pastikan dulu bahwa pengetahuannya sudah benar gitu kan. Jadi tahu dulu. Jangan nuntut dilaksanakan padahal mereka pun belum paham. Even setelah pre-test dan post-test itu paling nggak kita kasih waktu jeda 1 minggu sih. Teman-teman harus ngecek juga di lapangan. Sudah bener nggak cara melakukannya. Jadi bentuknya belum audit, tapi lebih ke mau make sure aja sih setelah pemahamannya sudah oke. Cara implementasi di lapangan sudah benar apa belum. Oh berarti dalam hal ini kalau ditemukan cara yang belum sesuai dengan SOP-nya, tidak ada hukuman dong? Iya, belum. Karena ini masih tahap pembelajaran. Kalibrasi ya, tahap pembelajaran benar. Tahap pembelajaran kan. Nah, ini juga penting ya teman-teman, jangan langsung gitu ya. Ada SOP langsung manage by fears. Manage by fears itu artinya memotivasi orang dengan hukuman, dengan ketakutan ya. Padahal ada kalanya lebih baik orang dibiarkan untuk mempelajari dulu, melakukan kesalahan terlebih dahulu supaya dia benar paham dari kesalahan dia ya. Oke, nice. Terus apa lagi nih? Lo punya tips apa lagi? Oke, setelah itu ketika kita sudah ngasih kesempatan mereka buat belajar, nextnya adalah jangan lupa nih, kan kita pengennya SOP itu terus berjalan ya, selama masih relevan ya. Benar. Maka kalau di gua dulu Kak Sam ada proses namanya audit. Proses audit. Jadi audit apa nih? Audit proses. Audit jadi proses. terkait dengan SOP-nya. Karena mungkin kalau teman-teman ada yang dengar audit di otaknya langsung audit keuangan, ya atau audit stock of now atau ternyata ada juga audit proses. Iya, benar. Nah, untuk menjalankan audit itu basicnya adalah teman-teman harus ada standarnya dulu dokumennya. SOP dong. Iya benar SOP. Kalau kita mengacu ke SOP, kita nggak bisa ngelakuin audit ketika kita nggak ada nih. SOP-nya. SOP-nya nggak ada kayak acuannya kemana mau audit apaan? Make gitu. sense. Bener. Nah, ketika tadi ada SOP, teman-teman harus ngelakuin audit. Nah, waktu ngelakuin audit, ya auditnya dibuat berkala. Di sini baru nanti reward dan punishment-nya kelihatan sih Kak Sen. Kalau aku dulu di perusahaan yang banyak cabang, kita ada audit proses gitu kan per bulan. Nah, kita biasanya ngauditnya itu ngasih tahu dulu. Ngasih tahu dong. Tapi ngasih tahu tapi mepet karena mereka juga nggak bakal bisa ngerjain banyak hal. Nah, ya mungkin maksimal 1 minggu, tapi beberapa hari sebelumnya kita ngabarin bahwa kita bakal datang audit, poinnya bakal banyak ini aja dan kita bakal datang di hari apa. Nah, di situ nanti reward and punishment-nya kelihatan. Mana sih cabang yang dia itu poin auditnya yang bagus atau PES. Kita ada kriteria auditnya biasanya. Bisa cabang, bisa departemen tertentu bisa, gitu ya. Bener banget. Poinnya berapa? Oh, dia PES apa enggak? Nanti dari situ kita kelihatan konsistensinya gimana. Ketika dia nggak PES ya, maka teman-teman harus ngisi namanya ada corrective action, preventive action dokumen. Dimana dia kenapa sih nggak dijalanin, temuannya apa aja, dan dia harus secara konsisten menjalankan itu. Tapi itu ada bentuk hukumannya nggak? Ada. Biasanya poinnya adalah di KPI nanti kenanya. Korelasinya ya. Jadi poin auditnya berapa? Nah ini kan kalau tadi kan kita ngomong soal sosialisasi, edukasinya, ini udah ngomong menjaga konsistensi. Ya, ini biasanya auditnya dilakukan berapa kali sih setahun? Auditnya tergantung kompleksitas ya, biasanya kalau 1 tahun 2 kali atau per bulan juga bisa, tergantung dari kapasitas teman-teman ya, resources-nya ada apa enggak dan maturity-nya seperti apa. Yang ngelakuin siapa? Yang ngelakuin adalah, kalau saya dulu adalah orang yang di luar proses tersebut. Nah, misalkan kita banyak departemen, ya dibuat cross departemen aja. Misalkan dari finance pengen nge-audit dari sales. Nanti sales dia bakal ngaudit yang teman-teman production misalkan. Ini kalau nggak ada orang auditnya khusus. Bener. Nah, kalau misalkan kita ada PIC khusus, itu ada namanya departemen QA atau Quality Assurance. Atau mungkin kalau nggak ada, teman-teman bisa di HR mungkin maybe kayak. Nah, atau internal audit gitu ya. Internal audit juga bisa. Nah, Quality Assurance itu kan memastikan bahwa dokumen yang sudah kita tulis itu dijalankan, dan semua yang menjalankan proses di lapangan itu ada dokumen tertulisnya. Jadi intinya itu. Tapi misalkan nih teman-teman merasa, aduh masa saya harus hire orang khusus untuk itu sih gitu ya. Mungkin juga bisa apa tadi ya, yang cross department ya bisa gitu. banget. Dan
Kalau misalkan ada argumen lagi, aduh tapi berarti nambahin kerjaannya si departemen itu dong. Nah mungkin kita bisa memprioritaskan, tidak semuanya harus diaudit, tetapi diprioritaskan proses-proses yang kritikal, SOP yang kritikal. Kritikal itu apa sih? Satu, yang bisa berdampak pada keuangan, itu kan kritikal ya. Berdampak pada reputasi perusahaan. Ya, misalnya proses kalau kita jualan makanan, proses dalam membuat makanan itu sendiri, yang kita selalu kasih contoh di buat nasi goreng gitu ya. Misalkan ada satu proses di mana proses membersihkan bahan-bahan dan alat-alat, di mana kalau itu nggak bersih, bisa-bisa sakit perut dong orang. Nah mungkin ya proses-proses yang kritikal seperti itu harus didahulukan, disempatkan untuk kita lakukan audit berkala ya, gitu. Bahkan ada juga beberapa SOP yang diperiksanya itu sama pihak eksternal, teman-teman. Misalkan ada SOP penjaga toko, ya, di mana di SOP itu udah dijelaskan gitu ya, alurnya ketika orang datang harus ngapain, lalu proses dari orang beli sampai ke kasir, sampai dia dapat barang itu seperti apa. Nah, ini bisa juga dicek atau diaudit tanda kutip dengan istilahnya itu mystery shopping. Ya, jadi ada mystery shoppernya, orang yang pura-pura jadi pembeli, lalu dia menjalankan skenario yang udah ditentukan sebelumnya oleh manajemen, lalu dia akan melakukan checklist gitu loh. SOP ini jalan nggak? SOP ini jalan nggak? SOP ini jalan nggak? Nah itu juga menarik tuh untuk membantu teman-teman melihat konsistensi implementasi SOP di lapangan. Dan bahkan juga jangan dilupakan kita bisa dapat data dari komplain customer, betul nggak? Ya, bisa banget ya. Contoh deh, balik lagi ke makanan ya, karena makanan ini yang paling gampang lah untuk kita bayangkan. Komplain customer karena di rotinya dalamnya atau di makanannya ada rambut. Nah, itu kan sebuah indikator bahwa prosesnya tidak benar. Jangan-jangan, tapi ini indikator ya. Jangan-jangan ada proses yang tidak ada SOP yang tidak dijalankan. Salah satu SOP dalam membuat masakan atau makanan kan pakai hair cap nih misalnya. Bener ya namanya hair cap ya? Hairnet, hair cap bisa. Iya, itulah ya penutup rambut ini kepala supaya tidak sengaja jatuh kan gitu ya. Nah itu berarti kan bisa jadi poin auditnya juga ya, karena dari itu outputnya yang lihat ya, dari output dari produk atau jasanya bisa banget kan. Betul, jadi data dari customer complaint itu juga bisa membantu kita untuk meningkatkan konsistensi ya, gitu. Supaya kita nggak nganggepnya semuanya baik-baik aja. Benar. Gitu. Ya mungkin yang lainnya terlibat teman-teman yang bingung adalah bisa aja momennya dia nggak konsisten dijalankan karena SOP-nya nggak relevan udah. Bisa jadi juga. Betul. Jadi ngerasa karena kita sudah nggak relate lagi dengan proses yang berbeda. Terlalu lama nih. Alia alatnya udah beda lagi. Sehingga konsistensinya mereka nggak konsisten karena ternyata udah nggak relevan, itu juga bisa. Berarti dalam hal itu, kalau itu teman-teman ya harus update SOP-nya. Update SOP-nya. Karena mindset-nya SOP itu living document. Jadi dia harus tetap hidup, harus dicek. Terus, masih relate apa enggak, apakah ada cara baru, metode baru, atau proses baru, itu harus dicek. Karena kan sebenarnya gini, ketika kita ngomong SOP tidak dijalankan, kemungkinannya tuh ada 3 ya. Yang pertama, monitoringnya nggak jalan, which is tadi kita udah banyak bahas soal monitoring. Yang kedua tadi yang Widi bilang adalah SOP-nya udah nggak relevan, jadi kalau dijalankan malah hasilnya amburadul. Berarti dalam hal ini kita kurang monitoring juga, balik lagi sebetulnya, tapi monitoring relevansi SOP. Ya makanya di SOP yang di template-nya F-Project yang ini nih, ya kita kasih ada satu kolom kapan SOP ini harus di-review. Ya, nah kalau teman-teman mau dapat SOP template seperti ini, follow F-Project HR, ya. Nanti lihat di sana ada webinarnya kah atau ada apanya kah ya, kita bisa kasih bagi-bagi template gratis ini. Oke. Nah, yang ketiga adalah yang ngejalanin SOP tidak punya kemampuan untuk menjalani itu. Itu bisa loh. Jadi kan SOP itu kan bisa dijalankan ketika kita juga yang menjalankannya punya kemampuan, kompetensi, punya pengetahuan dan keahlian.
Ya contoh balik lagi ke nasi goreng lah. Dikatakan misalkan di SOP-nya kamu harus ngebersihin sayur dengan cara ini, apa namanya, terusnya panci dengan cara itu. Tapi dia nggak pernah diajarin cara bersihin sayur yang benar. Iya. Ya, jadi bisa aja dia rasanya dia udah menjalankan, tetapi karena kompetensinya nggak tepat atau belum di situ levelnya, sehingga outputnya nggak bagus juga. Iya, benar. Ya, nah dengan kata lain berarti untuk membuat SOP kita dijalankan dengan konsisten, jangan lupa untuk melatih tim kita agar mereka senantiasa mampu menjalankan SOP tersebut. Bahkan bisa saja kita mempersiapkan jauh hari, Kak Sam. Kan sekarang era digitalisasi AI kan sudah banyak ya. Ya. Bisa jadi mungkin karena SOP-nya belum ada, tapi kita bisa membekali nih karyawan kita dengan bagaimana sih cara gunain AI atau teknologi terbaru sekarang. Jadi ketika nanti kita ada perubahan SOP tersebut, maka kita udah make sure bahwa kompetensinya si karyawan Udah siap. Iya. Oke, berarti bisa aja misalnya tadi contoh yang Widi maksud adalah kita mau ada perubahan proses nih SOP dengan lebih memanfaatkan teknologi AI misalnya. Nah berarti sebelumnya pastikan dulu tim kita itu melek. Yes. AI itu kayak gimana sih bentuknya, ya bisa ngapain aja dan sebagainya gitu ya. Oke, menarik. Jadi balik lagi ya, bisa juga di awalnya ya, di persiapan. Iya. Sebelum kita bikin SOP, bukan hanya ajak untuk bikin bareng-bareng, tetapi perlengkapi dengan skill-skills yang dibutuhkan. Persenjataan ya dalam tanda kutip. Iya, dipersenjatai lah ya dengan Kompetensi dan tools-nya juga. Nah, tools betul. Bisa. Karena sering banget kita ngasih tahu nuntut mereka bahwa harus mengerjakan flow proses yang benar, tapi tools-nya nggak disediakan dengan baik. Iya, betul. Dan pada akhirnya mereka dianggapnya jadi kesannya tidak menjalankan SOP. Kayak tadi ya, tukang nasi goreng ya. Misalkan gitu kan. Pancinya nggak ada, jangan-jangan. Bingung juga ya. Pancinya nggak punya ganggang kayunya, jadi dia panas gitu. Jadi nggak bisa serem banget. Bisa juga makanya. Oke, menarik. Nah, jadi buat kalian yang udah punya SOP tapi masih belum konsisten dijalankan, jangan langsung nyerah. Jangan langsung mikirnya udahlah nggak usah punya SOP, nggak dijalanin juga. Nah, jangan gitu ya. Tadi kita udah bahas banyak sekali tips dan triknya. Jadi silakan coba dilakukan, dan gue juga pengen tahu dong kalian mau ngelakuin tips yang mana nih ya, tolong tulis di komen. Dan lagi-lagi kalau kalian punya tips dan trik yang lain, tulis juga di komen ya, supaya kita semua bisa belajar bareng-bareng. Jangan lupa baca deskripsi di bawah, karena bisa aja sewaktu-waktu ada webinar-webinar menarik tentang SOP dan bagi-bagi template gratis atau apapun yang gratis-gratis lah. Oke semuanya, sampai jumpa di video berikut ya, bye-bye. Bye-bye.